fx sama dengan 3x plus 2, GOF-nya diketahui katanya adalah 6x min 4 ya. Ditanya nilai dari G inverse buka kurung min 4. Jawabannya A pilihannya 4, B itu 2, C itu 1, D itu min 2, E itu adalah min 4 ya. Jadi kalau Anda mau mengerjakan silakan ya. Jadi tujuannya latihan ini ya untuk mereka untuk menempuh ujian PKA ya. Jadi Kipin berusaha supaya di record. Sebenarnya buku itu sudah ada pembahasan. Anda bisa CO dan Anda pelajari. Kadangkala kalau kita pelajari dengan cara pembahasan pencipta buku, mungkin Anda kurang perfect ya. Jadi Kipin bantu dengan audio visual ya. Jadi kalau ada soal seperti ini mau nyari nilai dari G inverse, berarti Anda lihat, Anda bisa tengok di videonya Kipin. Oh, mengenai fungsi ya. Kipin jawab di sini GOF. GOF itu adalah G buka kurung fx ya. GOF, G buka kurung fx. GOF-nya tahu 6x min 4. GOF, GFX, OFX-nya tahu loh 3x plus 2. Betul ya? Apa artinya ini? Ini artinya setiap x-nya G diganti ini. Loh, G-nya enggak tahu. G-nya enggak tahu mana bisa dijadi ini. Nah, ini adalah bukan basic. Jadi maka ini harus dirubah permisalan M sama dengan 3x plus 2. Kipin kok bisa ini? Anda tengok di videonya Kipin mengenai fungsi. Lengkap loh ya. Jadi Kipin belajar mengenai fungsi itu lengkap. Jadi Anda bisa tengok. Jadi dengan soal ini Anda punya basic di videonya Kipin. Anda bisa enak. Sebenarnya belajarnya sudah enak. Berarti Kipin tulis gini, M min 2 sama dengan 3x. Berarti X sama dengan M min 2 per 3. Artinya di sini GM. Ya. Jadi kalau namanya function, kalau Kipin ngomong kalau G buka kurung ini bukan basic. Yang namanya basic itu harus fx, harus gx, gf itu basic. Makanya ini harus dirubah. Ya, artinya setiap x-nya ini kalau ini misalkan M, maka setiap x diganti dalam M min 2 per 3. Berarti Kipin tulis 6, x-nya diganti M min 2 per 3 dikurangi 4. Terus Kipin coret ya. Berarti Kipin tulis GM sama dengan 6 bagi 3 ini 2 kali ini, 2 kali ini. Berarti Kipin tulis 2M min 4 min 4. Berarti GX sama dengan 2X min 4. Oke? Oh, kalau GX-nya tahu Kipin. Nah, kalau GX-nya tahu adalah 2X min 8, mau nyari inverse gimana? Ada cara cepat Kipin. Kipin sudah kasih di sini. Kalau Kipin kasih di sini adalah AX plus B, di sini CX plus D. Inverse itu ini ditukar. Ya, ditukar kasih min, berarti F inverse-nya sama dengan D pindah ke sini jadi min DX, oke? Terus CX di sini A pindah ke sini jadi min A. Selesai. Itu basic. Jadi tidak perlu jadi X sama dengan Y sama dengan A. Kalau ini Kipin gak ada perperan, yo Anda jangan panik toh. Ini boleh toh Kipin kasih 0X ditambah 1. Ya kan? Sesuatu dibagi 1 ya 2X misal. Tinggal dioper begini aja. Berarti G inverse-nya sama dengan 1 pindah sini jadi min X, 2 pindah sini jadi min 2. 0X, 0 kali X 0. Jadi langsung aja min 2. Berarti G inverse-nya sama dengan semua dibagi min. Ya, X plus 8 per 2. Sebenarnya nggak perlu Kak, karena yang diminta adalah G inverse min 4. Langsung aja, X-nya masuk min 4, berarti min 4 ditambah 8 dibagi 2, berarti ini 4 dibagi 2 ketemunya. Ada jawabannya. Paham ya? Jadi ini cara pembahasannya. Semoga mengerti ya. Kipin tidak bisa baca chat ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan Anda bisa di DM di salah satu recordnya Kipin. Oke, ya. Seorang pengusaha plastik mendaur ulang bahan dasar sampah plastik. Bahan dasar sampah plastik. Bahan dasar
plastik, bahan dasar sampah plastik ya. Sampah plastik itu dimisalkan X. Nggak tahu Ipin, kita lihat dulu ya. Ipin nggak baca tulis semuanya, nggak tulis ya. Dengan dua langkah. Langkah pertama, peleburan menghasilkan plastik. Peleburan pertama menghasilkan plastik cair. Oh, langkah pertama itu plastik cair ya. Plastik cair itu bisa dinotifikasikan M sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Langkah kedua dia bilang pencetakan menghasilkan plastik. Oh, menghasilkan plastik berarti dicetak ya. Dari cairan terus pergi ke sini menghasilkan plastik ya. Dengan mengikuti fungsi katanya G sama dengan 4M ditambah 2. Dia bilang jika bahan limbah plastik tersedia sebanyak 4 kilo, maka plastik yang terjadi ya, sebenarnya banyaknya plastik yang jadi ya, maka plastik yang terjadi berapa? Ipin nggak usah nulis kalimatnya, Anda beli buku aja supaya bacanya lebih enak ya, sama-sama. Kalau Ipin nulis nanti tidak selesai. A 5 kilo, B di sini 10 kilo, C di sini adalah 15 kilo, D di sini adalah 20 kilo, E sama dengan 30 kilo. Sebenarnya mau beli buku ini gampang. Anda bisa cari 3A ke seller manapun ya. Tapi kalau Kipin kalau jualkan produk sudah tak folder semua. Kalau Anda buka foldernya Kipin kan di sini ada segitiga. Loh, di sini ada foldernya tulisannya buku. Kalau buku berarti Kipin jualan buku ya. Terus di sini ada misalnya di sini ada namanya produk ya. Produk berarti Kipin jual semua produk yang Kipin endorse ya. Jadi selain endorse Kipin juga pemakai ya. Jadi Kipin pemakai, bukan hanya untuk jual, jadi Kipin pemakai ya. Terus yang lainnya mungkin ada di sini garis singgung ya, garis singgung. Nah, kalau garis singgung terus limit itu soal-soal ya. Jadi kalau yang affiliate itu cuma tulisannya buku, produk dan makanan. Anda mau cari ini, Anda tinggal cari folder buku, klik, nanti keluar muncul. Gampang, punya Kipin sudah tak tertulis. Nah, caranya gimana? Kipin lanjut ya. Bahan dasar plastik itu X. Untuk menghasilkan plastik melalui proses 1 dan proses 2. Ya, proses 1 dan proses 2. Nah, bahan plastiknya tersedia 4 kilo. Waduh, ya gampang toh. Ya, dia bilang bahan dasar sampah plastik X. Oh, berarti 4 kilo ini adalah X. Ya lah, dari bahan limbahnya ini dicairkan dulu. Langkah pertama, dicairkan dulu. Jadi nanti ketemu M sama dengan 4 kuadrat min 3 kali 4 dikurangi 2. Jadi M-nya sama dengan 16 min 12 min 2. Berarti ketemunya kalau M-nya 2 untuk menghasilkan plastik, G itu sama dengan 4M tambah 2. Loh, 2-nya dimasukkan di sini. Ini artinya GM. Formulanya artinya GM, bukan G saja. Sebenarnya kalau mau ditulis lebih rapi, berarti G M-nya 2, berarti ini 4 kali 2 ditambah 2. Pilihannya Kipin tulis ya. Berarti sama dengan 8 tambah 2 ketemunya 10. Jawaban itu. Oke, jadi cara analisanya seperti itu. Next, nomor 19 ya. Kipin nggak bisa sampai habis ya. Mungkin beberapa kali live ya, Nanti setelah matematika selesai, baru ganti kita ke fisika ya. Terus lanjut lagi simulasi yang matematika lagi. Beruntun ya. Jadi Anda beli buku ini juga nggak rugi ya. Nanti Kipin
ya, nanti Kipin akan bimbing sesuai dengan record. Nomor 19, garis fungsi ya, garis fungsi fx, grafik fungsi fx, grafik fungsi fx di sini ada ditulis bukan fx, gx ya, gx sama dengan 2 pangkat x. Dia bilang ditranslasi horizontal ke kanan ya, ke kanan sejauh 3 satuan ya. Terus dan dilanjutkan ditranslasi ya, translasi vertikal ke bawah ya, sejauh dia bilang 1 satuan. Wah, ini nulisnya susah, tapi kalau nggak ditulis nggak bisa jadi record yang enak gitu ya. Nah, ditanya fungsinya sekarang jadi apa, ditanya dia bilang grafik fungsi sekarang, grafik fungsi ya, setelah ditranslasi. Ya sudah, jawabannya A. Kipin tulis di sini 2 pangkat x min 3 ditambah 1. B di sini adalah 2 pangkat x min 3 ditambah ini ditambah 2x min 3 ditambah 1. C di sini adalah 1 min 2 pangkat x min 3. D di sini adalah 1 min 2 pangkat x min 3 ya, x min 3. Yang E di sini adalah bukan, x plus 3 ini, x plus 3 ya. Terus yang ini E adalah 2 pangkat x min 3 min 1. Oke. Sebenarnya gampang ya, kalau Kipin ngomong itu gampang. Kalau Kipin kasih nalarnya begini ya, Kipin tidak belajar main seperti ini dulu. Kipin kasih kamu nalar. Kipin, Anda bisa tengok di babnya Kipin mengenai transformasi ya. Transformasinya Kipin ini lengkap. Jadi kalau Anda mau belajar materi ini, Anda tengok VT sudah ada recordnya. Jadi kan enak. Jadi ada basicnya. Nggak usah lihat buku. Anda lihat buku mungkin tidak dong. Nggak ada. Coba lihat tengoknya punyanya Kipin. Pasti Anda mengerti. Pasti TK-nya gold ya. Nah, sekarang Kipin punya gini. Kipin nggak bahas ini. Kalau Kipin punya gini, Y sama dengan 2x plus 4 ya. Kalau aku punya Y sama dengan 2x plus 4, kalau dia bilang ditranslasi 2, 1, artinya apa? Digeser ke kanan 2 dan digeser ke atas 1. Bahasanya adalah setiap X diganti X min 2 ya. Setiap X diganti X min, setiap Y diganti Y min 1. Sudah selesai. Jadi bahasanya Kipin itu seperti itu ya, bahasanya seperti itu. Jadi Anda gak usah paham, setiap Y diganti Y min 1, setiap X diganti X min 2. Kipin gak ngerti aku punya gini, 2x plus 4. Misal Kipin kasih di sini 2 min 3, artinya digeser ke kanan 2, berarti nulisnya x min 2 plus 4. Kenapa kok jadi x min 2? X min 2 equal 0, berarti x sama dengan 2, artinya ke kanan. Jadi Anda tengoklah di videonya Kipin per seri, jadi Anda paham. Kipin nggak usah jelasin ulang lagi, habis waktu. Nah, kalau Y min 3, min 3 berarti ini jadi Y plus 3. Maka dari sini Anda bisa lihat soal seperti ini, dia bilang ditranslasi ke kanan, ditranslasi horizontal ke kanan. Tak tulis ini GG, tak ganti Y aja dulu ya, tak ganti Y dulu supaya enak ya, tak ganti Y dulu. Dia bilang digeser ke kanan, ya sudah aku nulis 2x min, ya lah, digeser ke
2x min 3. Nah terus dia bilang gini, ditranslasi vertikal ke bawah. Loh kalau vertikal ke bawah, bahasanya Kipin mengatakan y-nya ini diganti y plus 1. Ya nah, kalau ke bawah ini kan kalau ke bawah ini kan artinya min 1. Kalau ditranslasi min 1 berarti artinya setiap y diganti y plus 1, maka y-nya sama dengan 2x min 1 dikurangi 1. Bahasanya seperti ini. Jangan ikuti langsung, jangan pakai ini langsung tembak ini. Bingung nanti kamu, cara polanya bingung. Jadi artinya sebenarnya vertikal ke bawah itu artinya min 1. Kalau translasi komponennya min 1 berarti artinya setiap y diganti y plus 1. Dapat dari mana? Y plus 1 itu sama dengan 0, berarti y sama dengan min 1. Berarti jawabannya kita tulis x min 1, digeser ke 3, 3 ya, 3. Makanya kok kata jawaban nih, x min 3, 2 pangkat x min 3 min 1. Kok ada jawaban? 2 pangkat x min 3, nah ini jawabannya. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut Kipin nomor 20 ya, supaya bisa terciptakan record lumayan ya. Nomor 20, di situ ada soal, dia bilang, ya sebentar, dia bilang ada fungsi gx, ada fungsi gx. Jika fungsi gx diperoleh, gitu ya. Jika fungsi gx ini, jika fungsi gx ya, jika fungsi gx ya, fungsi gx diperoleh, nah, tak tulis saja, diperoleh dari grafik dari fungsi fx, dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 yang direfleksikan secara vertikal terhadap sumbu x, maka gx-nya adalah, nah jawabannya Kipin tulis A sama dengan min x kuadrat ditambah 2x min 4, B di sini ada x kuadrat ditambah 2x min 4, C di sini min x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4, terus yang B di sini ada x kuadrat ditambah 2x ditambah 4, E di sini ada min x kuadrat dikurangi 2x min 4. Wah, ya. Kalau aku mau nyari gini gimana di refleksi? Aku gampang. Kata refleksi kita main, kita Kipin ulang kembali, ya, Kipin ulang kembali. Aku punya x, y. Ya, kalau direfleksikan di y sama dengan x gampang. Diputer aja jadi y, Kipin ngasih. Ya. Kalau aku punya x, y, kalau direfleksi di sumbu x artinya apa? Kalau sumbu x berarti jadinya x, min. Ya, ini bahasa ini perlu kamu apa di formasinya Kipin. Kalau misalnya aku masalahnya gini. Kalau ini berupa titik gampang. Tapi kalau aku punya y sama dengan 2x plus 4 dicerminkan pada y sama dengan gampang. Ini loh, x, y jadi y, x berarti diputar, berarti y itu jadi x jadi y. Selesai. Susah. Anda coba tengok Kipin kasih strateginya. Anda nggak perlu memakai metrik, nggak perlu memakai ini kasusnya. Kalau mau memakai metrik, memakai metode metrik atau apa, ngapalkan itu nanti ya, karena kita multiple choice. Jadi kita harus gercep cepat. Nah, sekarang jadi permasalahan. Kalau aku punya y sama dengan 2x plus 4 dicerminkan sumbu x. Ya, kalau x sama y-nya min. Ya sudah, kalau sumbu x berarti y-nya dikasih min lah. Selesai. Apa yang susah? Selesai. Nah, kalau aku punya gini tadi, fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4. Fx ini namanya y ya. Fx ini namanya x
plus 4. Fx ini namanya Y ya. Fx ini namanya Y. Direfleksikan secara vertikal. Kok aneh ya? Secara vertikal. Direfleksikan secara vertikal. Oh ya ya, direfleksikan secara vertikal terhadap sumbu X. Ya sudah, sumbu X. Nah, kalau sumbu X apa? Sumbu X itu Y-nya min. Y-nya min. Ya sudah, jawabannya ini min Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 4. Y-nya jadi min-nya dioper berarti min X kuadrat plus 2X min 4. Y ini adalah namanya Gx. Sudah selesai, min X kuadrat ditambah 2X min 4. Mana? Min X kuadrat plus 2X min 4. Berarti jawabannya. Jadi ini bermain konsep. Keliru kalau Anda ngapali metode itu keliru. Ya harus main konsep. Lanjut next ya. Semoga PKA-nya berhasil gitu ya. Nah, kalau di simulasi 1 masih kurang bisa, nanti Kipin pimpin sampai ke simulasi keberapa ya. Nanti kita lihat buku-buku. Kita selesaikan dulu buku dari Oke, 20 sekarang 21. Oke. Persamaan garis singgung ya. Dia bilang persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pada lingkaran, persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 6X plus 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dia bilang yang tegak lurus ya dengan garis 5x plus 12y min 12 sama dengan 0. Kipin tulis pilihannya A, Kipin tulis saja 12x min 5y sama dengan 7. Mungkin Anda mau bikin sambil jalan boleh ya. 12x min 5y sama dengan 85. B di sini 12x plus 5y sama dengan 7, atau ya ini atau ya bukan dan ya, atau di sini 12x plus 5y sama dengan 85. C di sini ada 12x ditambah 5y sama dengan 7. Sebenarnya udah efisien kalau bikin tulis ini ya. Kalau Anda punya buku, sama-sama punya buku, enak gitu ya. 12x dikurangi 5y sama dengan 85. B di sini ada 12x dikurangi 5y sama dengan 7, atau di sini 12x plus 5y sama dengan 85. Yang satu lagi 5x ya min 12y sama dengan 7, atau di sini 5x min 12y sama dengan 85. Kalau soalnya gini gimana? Nah, Kipin kan sudah bilang, tengok bab mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Ya, pertama kali Kipin ngomong gini, yang Kipin buat, usahakan namanya persamaan lingkaran itu jadikan basic, ya kan? Ini basic, enggak basic bagi Kipin, enggak basic. Kipin jawab caranya. Untuk jadikan basic itu seperti ini, Kipin tulis, aku punya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X plus 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Kipin tulis yang ini dengan ini, Kipin jadi X min 3 tutup kurung kuadrat. Loh, kenapa kok bisa gitu? Dibagi 2. Sudah, lewat ya. Kipin langsung ditambah gantian yang Y dengan ini, berarti Y ditambah 4 dibagi 2 kuadrat dikurangi ini kuadrat 9 dikurangi ini kuadrat min 4 ditambah 4. Loh, Kipin kenapa kok begitu? Ya jelas. Anda mau tahu lebih detail, Anda tengok di babnya Kipin mengenai persamaan lingkaran ya. Jadi di situ kena ya. Sampai lihat mungkin di seri 10 mungkin ini ya kalau mengajari situ ya. Nah, Kipin tulis berarti ini persamaan lingkarannya X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Ini loh persamaan yang cantik ya. Ini loh yang Kipin ngomong persamaan lingkaran yang paling oke itu harus bentuknya seperti ini ya.
Nah kalau Kipin langsung tak ubah ke sini, Anda nggak ngerti sama Kipin yang pintar gitu ya. Aku ini berusaha supaya kamu ngerti, makanya tak jelaskan di sini ya, tak tulis ya. Berarti persamaan lingkarannya x min 3 kuadrat ditambah y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Terus Kipin tanya, mau nyari persamaan garis singgung, ada 3 tipe Kipin. Apakah titiknya pada lingkaran? 1. 2. Apakah diketahui gradien? Yang ketiga, apakah diketahui titik tapi bukan di lingkaran, di luar lingkaran? Gini, kalau diketahui titik pada lingkaran ini x1, y1. Titik ini x1, y1 itu indeksnya Kipin kalau dia pada lingkaran. Yang kedua, kalau umpama diketahui gradien, diketahui M. Nah, ini diketahui ya. Yang ketiga, kalau diketahui titik di luar, pasti garis singgungnya ada 2. Pasti ada 2. Ya, pasti ada 2. Nah, kalau diketahui gradien juga pasti ada 2. Yang satu begini, yang satu begini, pasti ada 2. Sama-sama ada 2. Ya, nah sekarang jadi permasalahan. Di sini topiknya dia bilang diketahui gradien. Loh kok bisa tahu Kipin nggak ada tulisan gradien? Tegak lurus. Ya, di sini Kipin tulis, 12y sama dengan 5x-nya pindah ke kanan ditambah 12, nggak penting. Berarti y-nya adalah min 5/12. Ini x ditambah 12/12 1, nggak penting, tidak penting. Ini loh namanya M1. Ya, kalau M1 karena tegak lurus, maka M2-nya sama dengan dibalik kasih nomin. Berarti jawabannya 12/5. Loh, kalau M2-nya 12/5, maka PGS-nya sama dengan langkahnya gini. Di sini Y plus 2. Ya sudah, the basic itu rumusnya adalah gini. Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ini basic. Kalau Kipin ngajari itu basic. Tujuannya apa? Kalau Anda sudah bisa mempelajari kata basic, apapun soalnya itu beracuan ke basic. Nah, ini yang kadangkala di setiap school murid disuruh hafal. Ya, kita harus menerapkan kata basic supaya siswa itu ngerti. Ini ya. Nah, kata basic Y sama dengan ini. Kalau persamaanmu ini berarti jadi Y plus 2. Ya, sama dengan M. X-nya diganti X min 3. Plus minus R jari-jari karena ini adalah R kuadrat. Ya, berarti R-nya adalah R kuadrat 9, berarti R-nya adalah 3. Akar M-nya 12/5. Wah, tak tulis 12/5 tutup kurung kuadrat tambah 1. Semoga angkanya cantik. Kipin tulis M-nya Kipin sebenarnya tulis janganlah ya. Kipin harusnya nulis rumusnya dulu. Berarti nulisnya R akar M kuadrat plus 1. Baru Kipin tulis Y plus 2. Betul ya? Nah, M-nya berapa? 12/5. 12/5. X min 3 plus minus R-nya diketahui 3. Tahu ya? R kuadrat 9 berarti R-nya 3. Akar M kuadrat langsung boleh ya. 12/5 kuadrat berarti 144/25. Supaya tak tulis lagi nih, tak kamari gitu ya, ulangan gitu ya. Berarti Kipin tulis dulu di sini. Y plus 2 12/5, di sini X min 3 plus minus 3. Nah ini kali silang sini berarti 25 tambah 0 144 berarti podo B 169/25. Betul? 169/25 ini keluar berarti jadi 13/5. 13/5 dikali 03 kalikan 3 berarti 39/5. Betul ya? Bisa ya? Hitungan gini kan bisa kan? Nanti dengarkan dari recordnya. Ini adalah 13/5, ada 3 berarti 13 kali 3 39/5 ya. Jadi tujuannya record itu di situ.
39/5 ya. Jadi tujuannya record itu di situ, bikin detect ya, jejaknya di sini. Terus gimana Kipin? Gak usah panik, semua kali 05. Gak usah panik. Semua kali 05, Y ini jadi 5Y. 2 jadi 10. 12/5 jadi 12. Kipin tulis saja 12 X min 3 supaya enggak panik, ditambah plus minus kalikan 5 berarti tinggal 39. Terus Kipin pecah. 5Y plus 10 sama dengan ini kali ini 12X, ini kali ini berarti min 36 plus minus 39. Kipin tulis 5Y sama dengan 12X, 10-nya pindah sini jadi min 46 plus minus 39. Artinya, nah, plus minus ada 2, Kipin tulis ya. 5Y sama dengan 12X min 46 ditambah 39, berarti 5Y sama dengan 12X berapa? Min 46 ini berapa ya? Min 7 ya, min 7 ya, betul ya, min 7 anggap aja min 7. Kalau salah ya nanti mohon maaf ya. Di situ pilihannya dalam X apa ya? Berarti Kipin tulis gini, 7-nya pindah sana sama dengan 12X min 5Y. Yang kedua, dia punya 5Y sama dengan 12X min 46 dikurangi 39, betul kan? Plus minus jadi min 39, berarti 5Y 12X berapa ini? Jadi min 85, betul ya? Berarti min 85 pindah sana 85, di sini 12X, 5Y-nya pindah sini min 5Y. Jawabannya mana? Kita lihat 12X min 5Y, 12X min 5Y 7, 12X min 5Y 7 ya, 12X min 5Y 7, terus yang itu 12X min 5Y 85. Oh ya, ini jawabannya A ya, betul ya, jawabannya A. 12X ini salah, ini salah, ini salah, ini plus salah. 12X min 5Y sama, ini 5X lagi salah ya. Salah sudah ya, jadi ini salah, berarti jawabannya A. Oke, jadi kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Nanti dicek ya, 12X min 5Y 7 betul A. Terus yang di sini 12X min 5Y 85. Oke ya, lanjut nomor 22 ya. Lanjut nomor 22. Jadi Anda tengok mengenai persamaan lingkaran, punyanya Kipin gimana supaya Anda paham ya. Cara belajarnya gampang. Ya, sudah Kipin kasih foldernya. Jadi Anda tinggal tengok buku kuota. Sudah loh, itu pelajaran paling praktis. Artinya sudah tidak berbayar, Anda tinggal tengok, ya gampang sebenarnya. Kalau yang lainnya mungkin mohon maaf, mungkin berbayar ya, mungkin berbayar. Kalau Kipin sudah Kipin open ya, jadi Anda bisa lihat mau cari integral, mau cari apa, di situ ada semua ya. Oke, nomor 22 di sini ada lingkaran. Ya, ada lingkaran besar, di sini ada lingkaran kecil. Terus di sini ada namanya begini. Sebentar Kipin gambar. Ini AB, ini A, ini B, berarti titik pusat lingkaran. Di sini P, ya ini P. Di sini ada lagi. Nah, kalau Kipin ngomong, terus dia bilang gini, PQ-nya 20, PQ 20, AB ini 25, AB ini 25. Kita lihat aja dulu. AP ini 9, AP-nya 9. Perbandingan luas lingkaran. Perbandingan luas lingkaran. Luas lingkaran di pusat di A dibanding luas lingkaran di B. Ya, jawabannya A di sini 3/2, B di sini 5/3, C di sini adalah 9/4, B di sini adalah 9/7, E di sini adalah 9/8. Nah, gimana caranya? Anda gak usah panik. Ini adalah garis singgung dalam. Oh, berarti belum ngambil persamaan kan? Tidak ada. Kalau ini kayak Kipin bilang, ini dulu di kurikulum pelajarannya anak SMP. Ya, jadi persamaan. Jadi yang namanya garis singgung dua buah lingkaran itu ada dua. Yang namanya garis singgung
dalam dan garis singgul luar. Ada Kipin, Anda tengok ya di VT-nya Kipin ya, lengkap malah ya. Ya, garis singgung dalam. Ini namanya garis singgung dalam. Peggy ini namanya garis singgung dalam. Garis singgung dalam. Kipin tulis dalam bahasa singkatan namanya gasit. Ya, dalam. Yang satunya ada garis singgung luar namanya gasil. Ya, kalau bahasanya Kipin. Ya, tapi kalau Anda bingung ya pakai nama Peggy, boleh pakai nama apa yang kira. Nah, rumusnya gasit kuadrat sama dengan pusat kuadrat dikurangi jumlah jari-jari. Selesai. Mek gitu toh rumusnya. Kalau Kipin tulis kalau gasil kuadrat sama dengan pusat kuadrat dikurangi selisih jari-jari. Selesai. Ini gambarnya apa? Kalau ini gambarnya kayak gini. Nah, kita belajarnya barangkali nanti soal simulasi berikutnya kayak gini. Ini loh, ya ini namanya gasil. Ya, gasil, garis singgung luar, garis singgung dalam. Lengkap ya. Makanya kalau Kipin jelaskan ini, makanya dengan report ini Kipin jelaskan beraneka ragam ya, tapi kalau di pembahasan di buku kan cuma sekilas jawaban ini. Jadi supaya semoga bisa bermanfaat lah ya. Nah, Kipin tulis gasitnya Peggy gasitnya tulis aja 20 kuadrat. Pusatnya berapa? A ke B ini loh ya, 25 kuadrat. Ini gak tahu wis. Tak tulis gini aja, R1 kuadrat gini. Dapat deh. Berarti Kipin tulis di sini R1 ditambah R2 kuadrat sama dengan ya, ini 625, ini 400 ya. 625 ini 400, 625 kurangi 400 berarti sama dengan 225. Kipin nggak perlu puter-puter ya. Puter-puter habis waktu, logik ya. Anda sudah kelas 12 paham. Kalau bingung ya Kipin tulis ini 400, ini 625, di sini R1 ditambah R2 ya. Karena Kipin juga pernah semoga ada yang anak SMA yang di daerah Jawa Barat mungkin ya bisa mendengarkan ini, mungkin matematikanya mungkin diikuti aja perbagian per seri. Semoga Anda bisa mengerti ya. Di sini ada tulis R1 ditambah R2 tutup kurung kuadrat 225. Berarti R1 ditambah R2-nya sama dengan kuadrat. Oh ya, berarti diakar toh ya. Diakar berarti nulisnya R1 ditambah R2 sama dengan 2. Selesai. Terus gimana? Loh, ini ada AP-nya 9. Oh, R1-nya 9. Ya tulis saja 9, ini R2. Berarti Kipin ketemu R2-nya sama dengan 6. Oh, kalau R2-nya ketemu 6, berarti minta luasan lingkaran ya, gampang. Rumusnya adalah pi RA kuadrat dibanding pi RB kuadrat. P-nya kuadrat. RA-nya berapa tadi? 9. Oh ya, 9 kuadrat. Yang di sini hitungannya tadi ketemu 6 kuadrat. Berapa ketemunya? Nah, kita hitung ya. Kita hitung berarti kita hitung di sini adalah 81 dibanding 36, betul ya, dibagi 3 27, dibagi 3 ini adalah 12, dibagi 3 9, bagi 3 4. Kipin kok gak mau langsung? Enggak deh, Kipin main perbagian kalau sederhana ya. Oh, ini ujian nilai ya, jadi Kipin gak mau menghabiskan RAM. Oh, 281 pada 3 ya, jadi gak usah terlalu diforsir. Oh, langsung bisa langsung saja, enggak usah. Santai. 9 banding 4 berarti jawabannya C. Lanjut Kipin tulis nomor 23 ya. Kalau mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat 23 di sini. Waduh, bacanya soalnya lumayan di sini ya. Aku males nulisnya begini banyak ya. Dia bilang menara piring pisah. Menara miring pisah. Oh ya, menara piring pisah. Dia bilang bangunan yang dibangun pada abad di Italia gitu ya, yang terkenal dengan penempatan fondasinya yang menyebabkan miring 5,5 derajat. Oh ya, anggap aja gini ya. Nah, ini menaranya begini. Anggap aja menaranya gini.
Ini miringnya gini dia ngambilnya. Oke, dikasih kode di gini ya. Berarti ini 4,5. Di sini namanya alfanya ya. Betul ya? Alfanya ya. Alfanya di sini 5,5. Ini T. Nah, kalau gini kayaknya benar ya. Kita nulis ya. Berarti tangan 5,5 sama dengan depan per samping, berarti 4,5 dibagi T. Tangan 5,5 0,0963 sama dengan 4,5 per T, berarti T sama dengan 4,5 per 0,0963. Itu tanya. Kalau you tanpa kalkulator ngitung ini, kira-kira kecepatan kamu berapa? Gitu aja, simple. Kalau Kipin yang menganalisa soal ya, sebenarnya guru itu gampang. Jadi guru itu gampang. Bikin aja soal. Guru ini killer. Dia bukan masalah killernya, karena angkanya dia yang fantastis. Ya, aku nggak suka sebenarnya. Justru itu yang membuat down para murid. Kalau bisa itu membuat soal tidak perlu sulit, basicnya aja. Nah, caranya gitu, konsepnya, angkanya cantik, ya. Nah, kalau kayak gini kamu coba ngitung tanpa kalkulator, kira-kira coba kamu ngitung waktu 1 menit bisa nggak? Possible. 4,5 dibagi 0,0963. Jawabannya adalah 46,72. Ya ini jawabannya. Ya. Kamu mau ngitung manual? Silahkan kamu ngitung manual. Kalau Kipin enggak ya. Secara logik kita bermain secara logik aja ya. Yang faktanya saja. Nomor 24 ya. Jadi Kipin enggak suka sebenarnya kalau angka-angka seperti ini yang jadi playernya, yang pembuatnya gampang. Tinggal tembak aja gitu ya. Nah, ya, yang penting konsepnya, harusnya konsepnya. Ya makanya Kipin takutnya nanti kalau TKA karena ini tergesa-gesa dari pemerintah, ya pemerintah mengambil kesimpulan, ngambil salah satu dari satu lembaga. Nah, lembaga ini juga mengejar, wis angkane wis ya wis penting keluar. Ini sih tak takut, no. Ini justru pendidikan yang tak baik ya. Harusnya normal-normal aja. Sudut elevasi balon udara sedang bergerak naik, berubah dari semula 30 derajat. Maksudnya gini ya, di sini ada balon ya, balon misalnya di sini ada balon ya, balon dia terbang, dia bilang orang ini lihat dengan sudut elevasi. Yang namanya elevasi mana ini? Nah, ini elevasi ya, ini elevasi, ini elevasi. Nah, ini elevasi ya. Jadi ini elevasi ya. Ya, ini elevasi. Dia melihat balon elevasi 30 derajat di sini balon. Terus balon ini terbang. Nah, ya. Kalau di situ gambarnya kan dia langsung ada gambarnya. Kipin kasih nalarnya bahasanya. Titik terus mari itu berubah menjadi 30. Oh, balonnya pasti berubah. Kalau menjadi 30 kan berarti balonnya naik. Nah, ya kan? Balonnya naik gini, Kipin kasih tanda panah gini. Ini balonnya pindah di sini. Kita lihat dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, ya, nalarnya seperti itu ya. Nah, kalau ini mungkin masuk akal. Masuk akal bisa dibuat ya, masuk akal ya. Di sini dikasih tahu jarak ini ke sini pandangan itu 300 meter. Dikasih tahu 300 meter. Yang ditanya pertambahan ya. Pertambahan ketinggian balon ya, pertambahan ketinggian balon ya. Jadi kalau Anda lihat yang Cambridge ya, pendidikan berbasis Cambridge itu angkanya juga jelek ya, tapi tidak bisa nyalakan kalau karena Cambridge itu selalu berpatokan kepada Texas Instrument. Texas Instrument itu namanya kalkulator ya.
Kalau di US itu mesti kodenya kita bukan namanya Casio ya, kalau kita ini di sini Casio terus merek-merek yang lainnya. Nah, itu biasanya mereka pendidikan di sana itu memakai Texas Instrument. Kalau Texas Instrument ya dengan paduan Texas Instrument angkamu mau koma mau apa ya. Nah, kalau di Indonesia enggak cocok. Enggak cocok kalau pakai kalkulator, enggak cocok. Harusnya enggak pakai kalkulator, pola ngitungnya supaya lebih jago gitu ya. Tapi ya angkanya jangan brutal. Kalau brutal itu yang penting konsepnya aku bisa gitu ya. Di sini ada ditulis akar 2 itu sama dengan 1,4, akar 3 diketahui 1,7, maka jawabannya A 510 berapa ini? 510 meter ya. B di sini 420 meter, C di sini adalah 340 meter, D di sini adalah 250 meter, E di sini 170 meter. Gampang? Ya gampang. Terus kita jawabnya gimana? Wah ya kita pilih lah ya. Ini kita kasih namanya di sini boleh nggak? Kita kasih. Ini namanya A1, di sini namanya H2. Nah ya, indeks ya, kita kasih indeks ya supaya nalarnya masuk gitu ya. Indeks kaki pintu nih. Aku mau nyari H1 pakai apa? Pakai tangan. Kaki pintu nih. Tangan 30 sama dengan depan per samping A1 per 300. Tangan 30 adalah akar 3 per 3. Wah ini masuk akal, sungguhan masuk akal. 300 ini baru cantik ya. A3 nya dicoret kali silang berarti A1 nya sama dengan 100 akar 3. Kalau begini kan murid jadi bangga gitu ya, senang gitu. Oh akar 3 1,7 berarti nanti A1 nya ketemunya 112 ya 170 meter. Wes ya, langkah kedua. Mau nyari A2 aku pakai tangan 60. Tangan 60 sama dengan A2 per 300. Ya, berarti aku nulis tangan 60, logika nih akar 3. Lalu kalau kamu enggak tahu tangan 60 akar 3, ya gak bisa. Terus Kipin tolong toh. Tahu dari mana akar 3 sepertiga. Nah, Kipin basic trigonometri itu lengkap. Ya, Kipin kasih di sini clue-nya Kipin kasih. Basic di kepala yang perlu Anda pelajari. Segitiga itu ada di Kipin kasih. Ada 3. Yang satu adalah 30 60 derajat. Depannya 30 itu 1, depannya 60 itu adalah akar 3. Sisi miring itu adalah 2. Ini basic. 1. Yang kedua, segitiga siku-siku sama kaki di sini ya. Ini 45, ini 45. Berarti di sini 1, di sini akar 2. Yang ketiga basic istimewa yang perlu dipelajari adalah 37 derajat. Di sini depannya 37, ini 3, ini 4. Anda belajar. Tangan 60 mana? 60 depan. Tangan depan. Nah, Bapak Anda harus tahu ya, oleh namanya tangan itu depan per samping kayak nggak tahu itu ya cilaka ya. Anda harus tengok lagi di videonya Kipin sebelumnya masuk ke sini. Tangan 60 depan per samping. Tangan 30 1 per akar 3. Loh Kipin kok tulis ini? Ya 1 per akar 3 kali no akar 3 per akar 3 itu sepertiga akar 3. Ini lengkap. Perlu Anda belajar gini. Konseptor Kipin kalau tangan 120 gimana? Nah itu Anda tengok di videonya Kipin lagi. Dengan berbasis ininya Anda main. Ya, sudah Kipin kasih recordnya, audio visualnya. Kalau buku mungkin Anda tidak bisa tahu tingkat emosi, ya. Tapi kalau dengan audio Anda pasti bisa. Belajarnya pasti mantap. Sayang, ya. Kipin sudah backup record itu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah di TikTok itu di backup, di TikTok itu di ban, Kipin punya
record-recordnya tersimpan semuanya ya, aman. Lanjut, akar 3 H2-nya ndak tahu, di sini 300. Berarti H2-nya sama dengan 300 akar. Ya. 300 akar. Lah terus gimana? Sudah, akar 3-nya diketahui katanya 1,7. Ya dihitunglah berapa ya. Kipin juga nggak ngerti, di sini tak tulis 3. Kipin nggak ngerti. Kipin tulis 3. 1,7 berarti 12. Berarti 170. Wah, baru Kipin tulisnya A2. Ini berarti 51. Kipin nggak suka 1,7 kan. Lek ada 0, Kipin berusaha 0-nya dulu. Baru tak hitung 7,13. Itu tekniknya Kipin. Oh, 510 meter, di sini 170, berarti kenaikannya perbedaannya adalah 510 dikurangi 170. 0, 11, 4, 4, 3, 40. Jawabannya C. Gampang ya. Jadi bahasanya itu yang perlu Anda pakai. Jangan konsep jangan dikejar. Aku harus ngapal ini. Kalau kamu ngapal itu enggak selesai. Nah, nomor 25. Jujur kalau aku ini pada pas ujian PK. Kalau dia ada bacaan seperti ini panjang lebar, strategi kita kalau di pemerintahan ada politik. Di pendidikan pun kalau Anda sebagai siswa, Anda juga butuh politik. Strategi artinya untuk menjawab kayak gini-gini ya. Nggak perlu kamu baca sampai tuntas karena ini cuma kalimat Anda. Ini membuat Anda emosi. Anda harus baca. Jadi ini emosi. Jangan kalau Kipin enggak. Kipin bacanya di sini. Jadi ada kalimatnya di sini. Dia bilang gini, berdasarkan ketiga provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, jangkauan. Wah, ngapain you baca gini panjang lebar? Ini jebakan. Ya, jebakan. Kipin gambar ya. Jadi kadangkala siswa itu dibohongi saja ya. Sebenarnya memang siswa harus pandai membaca tabel, siswa harus pandai menganalisa itu betul ya. Tetapi dilihat lagi konsisten waktunya, itu durasinya sekian singkat ya. Anda harus tajam ya. Di sini ada tulis Jawa Barat ya. Ini mengenai produksi jahe ya. Ada ngomong produksi jahe di Jawa Barat. Jawa Barat. Ada Jawa Barat ya. Di sini ada Jawa Tengah ya, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus di sini ada Jawa Timur. Nah, itu dari Jawa Timur. Oke ya. Kalau Jawa Barat itu siapa ini ya? Jawa Barat ya. Jawa Barat. Oh, di sini ada Bang Valen. Jawa Tengah termasuk ya. Thank you Bang Valen. Oke ya. Nah, di sini ada tulis Jawa Barat. Di sini ada tulis 34 ya, itu nggak tahu, di sini ada tabelnya 34, di sini ada 27 ya, 27 cara nganalisanya Anda pahami aja. Di sini ada 34 juga ya. Terus di sini ada Jawa Tengah, produksi jahenya di sini ada tulis kata 45, terus di sini ada 39, ini ada gambar. Makanya kalau Anda bisa punya buku ini enak ya, praktis. Kipin nggak usah nulis ya. Kipin nggak usah nulis. Ini ada 39, di sini ada 27 ya. Di sini ada 66. Aduh, susah sekali ya. 66. Di sini ada 77 ya. Nah, 77. Terus di sini ada 49. Oke ya. Sebentar lagi Kipin ungkat ya. Sebentar lagi Kipin ungkat ya, cukup lah ya. Di sini ada tulis 49. Dia tanya, dia bilang, ditanya ya, jangkauan produksi yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah titik-titik A 7, B 12, C 16, D 18, E 28. Kalau nggak tak baca kalimatnya, kalau nggak tak baca nanti aku nggak bisa jawab Kipin. Betul ya. Tapi kalau aku tak baca nggak selesai.
satu nomor. Kalau Kipin strateginya Kipin, yang ditanya apa dulu tak kejar. Oh jangkauan, ya wis, gak usah tak baca. Ya, kecuali kalau ditanya bukan jangkauan, nah itu kita analisa apa ini apa, itu kita analisa. Tapi kalau soalnya ngomong jangkauan, gak usah. Ngapain lu baca panjang lebar begitu? Yang namanya jangkauan itu adalah apa? Namanya X max dikurangi X min. Apa itu Kipin? Tengok di babnya Kipin lengkap, statistik. Ya, ada data tunggal, ada data kelompok lengkap. Coba Anda kalau lihat di buku, Anda pergi lihat apa yang nama X, belum tentu sama buku itu dijelaskan sama detail enggak. Ya, pengarangnya enggak sampai detail gitu. Ini sudah di situ ada pengetahuan. Jangkauan X max kurangi X min. Kita tulis Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Kalau Jawa Barat jangkauannya berapa? X max, oh produksinya paling gede 37, paling cilik 27. Ya berarti 34 kurangi 27 sama dengan 7. Oh Jawa Tengah jangkauannya berapa? Paling gedenya berapa? 45. Paling kecilnya berapa? 27. 45 27 berarti 18. Betul ya? Kalau salah nanti bilang. Jawa Barat, kok Jawa Barat? Jawa Timur ya. Jawa Timur berarti jangkauannya adalah X max-nya 77. Paling kecilnya 49. Berapa ini? 77, 49, 17 ini 8. Berarti 6 berarti 28. Nah, dia tanya, jangkauan produksi yang paling kecil, ini loh paling kecil. 7. Gampang nggak? Ya, bahasanya tidak terlalu ribet kan ya, tidak terlalu ribet ya. Nah, nanti Kipin lanjuti di sesi lanjut ya, di sesi lanjut ya. Nah, apalagi di sini ada Kipin nggak baca di sini. Ya. Anda lihat yang nomor 25 di sini ada cermatilah informasi berikut bla 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 bla. Ini ada lagi namanya korelasi. Nah, mau jawab korelasi itu, rumus korelasi ini butuh kalkulator. Gak layak Pak. Ya, di sini Kipin kasih ya. Yang mana ya? Kipin juga mau rungkat karena Kipin ada acara gitu ya. Nanti Kipin lanjuti, berarti kurang sampai nomor 24 ya, 25. Berarti Kipin nanti lanjuti 26, kurang berapa nomor ya? 26 sampai 50 ya. 26 sampai 50 berarti kurang 26 nomor. Oke ya. Sementara ini aja, semoga recordnya cepet Kipin nanti supaya Anda punya data, dan punya bahan untuk dipelajari. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Semoga bermanfaat aja untuk dalam persiapan TKA para pelajar. Sekali lagi, kalau Anda mau berminat untuk beli buku ini silakan ya. Jadi Kipin tidak melarang, tapi Kipin tetap tulis dan Kipin tetap bagikan recordnya ke Anda. Oke, terima kasih yang sudah support Kipin, karena Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa ada dukungan dari kalian yang membagi-bagi, yang men-share di teman-teman yang lainnya ya, karena biar video-videonya Kipin ini benar-benar terjangkau sama orang-orang lain ya. Barangkali Anda di sekolah ya sedang belajar mengenai katakanlah belajar mengenai integral parsial, diklik di Kipin integral parsial, Anda lihat, oh integral parsial ini gini, mungkin di guru Anda belajar mungkin kurang paham, Anda dengarkan di videonya Kipin kasih bahasa emosional, jadi nanti Anda bahasa, oh kayak gini. Nah nanti teman Anda lihat, yuk baca apa, yuk dengarkan apa, oh dengarkan integral. Nah itu sama aja kamu membagikan teman kamu, berarti kamu sama aja memintarkan temanmu juga ya. Jadi berkatnya juga ada di kamu. Oke, terima kasih. Kipin mohon pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah ya, dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa bacakan satu persatu, dan yang hadir Kipin ucapkan terima kasih. Kipin mohon pamit ya.
Ditunggu di live berikutnya untuk lanjutan kita. Oke, thank you.